Yo guys, yo what's up, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Bima. Subscribe. Jadi gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja, gue harap kayak gitu ya. Buat kalian yang udah ngeklik video ini, thank you very much. Gue pengen menanyakan gimana kabar kalian semuanya, sehat-sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kayaknya pandeminya tuh berakhir masih lama banget gitu ya, dan kita nggak tahu juga kapan bakal berakhir karena masih banyak orang-orang yang tidak bisa menjaga social distance dan juga enggan mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Ya kayak gitulah ya, karena di TV juga udah disiarin tiap hari, sampai mau nggak mau kita juga harus mengkonsumsi berita tentang COVID-19, corona dan juga yang lain-lain. Pokoknya kita tetap harus stay healthy, stay safe dari COVID-19. Dengan cara apa? Ya memakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer, sering-seringlah cuci tangan. Nah, kalau misalnya habis keluar dari rumah, mungkin perjalanan jauh, beli apa kayak gitu ya, kalian bisa langsung sesampainya di rumah tuh mandi, ya ganti pakaian dan juga yang lain-lain lah ya, supaya mensterilkan diri kita dari virus-virus yang terpapar di luar sana. Nah kak, di video kali ini lo mau bikin konten apa nih kak? Yap, gue tuh jarang banget ya bikin konten tentang yang namanya membahas soal YouTube, karena apalagi yang perlu dibahas, soalnya kan udah banyak banget orang-orang yang udah ngebahas YouTube kayak gitu. Tapi di sini gue pengen ngebahas sesuatu tentang YouTube. Ya tentunya buat kalian semuanya ya, YouTuber pemula ataupun orang yang ingin memulai karirnya di bidang YouTube like me. Jadi seperti di judul S for S atau Subs for Sub. Apa sih? Ya elah, kalian tuh pasti udah tahu lah ya, para YouTuber pemula tuh pasti udah tahu Sub for Sub itu apa. Mungkin kalian belum tahu. Oke deh, kalau gitu gue bakal kasih tahu secara simpelnya aja supaya kalian lebih cepat memahami dan juga lebih cepat mengerti. Yap, Sub for Sub itu bisa diartikan kayak kegiatan saling membantu satu sama lain antara YouTuber A dan juga YouTuber B, mungkin bisa lebih, di dalam satu komunitas, katakanlah grup gitu, untuk membantu menaikkan subscriber satu sama lain. Emang ada kak kayak gitu? Subscribe boy. Hah, ada bro. Jadi kalian bisa cari aja di grup Facebook kalian. Jadi di pencarian tuh, di searching, kalian cari aja grup Share for Share. Bukan, grup Sub for Sub YouTube, atau mungkin grup YouTuber pemula. Wah, itu banyak banget, seabrek cuy, yang namanya grup untuk YouTuber pemula. Nah, di grup YouTuber pemula ini banyak banget seringkali gue lihat, dan gue tahu sendiri kalau banyak dari mereka yang memanfaatkan simbiosis mutualisme. Jadi di dalam per-YouTubean ini, katakanlah si YouTuber A bikin postingan nih di sebuah grup ya, katakanlah grupnya namanya YouTuber pemula. Nah, dia bilang di status yang dia bagikan di grup tersebut, bro yuk kita S for S atau Sub for Sub, link taruh di komen, katakanlah kayak gitu ya. Lalu si YouTuber B muncul untuk komen, ngasih link channel YouTube-nya ke postingan si A. Nah, habis itu si A ini mensubscribe channel YouTube si B, dan sebaliknya si B akhirnya mensubscribe channel YouTube si A. Nah, itu adalah bisa dibilang kayak simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama saling menguntungkan lah ya untuk menambah subscriber dari channel mereka masing-masing coy. Nah, kadang terbesit pertanyaan dari para YouTuber pemula, ya Sub for Sub itu boleh dilakuin nggak sih? Salah nggak sih? Kan kayak gitu ya. Jadi kalau menurut gue sendiri, Sub for Sub itu ya nggak ada salahnya, dan itu termasuk namanya bentuk usaha dari orang-orang yang ingin menjadi YouTuber besar. Ya contohnya kayak gue, tapi gue jujur nggak melakukan Sub for Sub karena gue sendiri memiliki keyakinan kalau misalnya Sub for Sub itu gimana ya, percuma dilakuin gitu loh, kayak useless. Kalau lu ngelakuin Sub for Sub itu kayak sia-sia. Kalau dikatakan salah atau nggak salah, nggak salah sama sekali. Cuma gue pribadi, gue nggak ngelakuin Sub for Sub karena ya emang nggak ada untungnya juga. Toh gini loh, kalau kita pikir, balik lagi nih ya, kalau gue ngelakuin Sub for Sub, belum tentu orang yang nge-subscribe channel YouTube gue itu suka sama konten apa yang gue buat. Karena pada awalnya emang mereka tuh cuma pengen mencari subscriber dan juga mungkin tuker-tukeran view. Jadi mereka nontonin video gue terus nge-subscribe channel gue itu ya cuma buat ya
nggak bakal didengar apa yang mereka lihat. Video gue tuh kayak lewat aja gitu. Mereka cuma lihat, ya. Mungkin bisa aja mereka gelitakin HP, mereka main Mobile Legends atau kayak gimana tanpa melihat video yang udah gue buat. Terus paling ya cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, jadi itu bukan orang yang bener-bener pure mau nonton video gue. Jadi gue nggak berpikiran buat sub for sub tuh ya selama ini buat itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin melakukan sub for sub, itu nggak salah sama sekali. Karena apa? Itu termasuk yang namanya ikhtiar. Kalau di dalam bahasa agamis tuh ikhtiar tuh kayak lu tuh usaha juga sambil berdoa, iya kan? Jadi lu ya berusaha mencari subscriber dengan cara minta tolong ke YouTuber pemula yang lainnya yang lagi mencari bantuan juga untuk menaikkan channel YouTube mereka secara instan dan juga paksaan dong. Soalnya kan kalau lu subscribe channel YouTube mereka harus subscribe channel YouTube lu kan. Nah, kayak gitu. Karena apalagi ada peraturan di mana untuk bisa memonetize channel YouTube kita harus mengumpulkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, makanya banyak banget kan ada orang yang bela-belain kayak ngelakuin sub for sub supaya bisa dapat 1000 subscriber secara instan. Ya, ada plus minusnya juga sih. Kalau menurut gue, plusnya itu kita bisa mendapatkan subscriber dengan cepat. Ya, yang penting kita konsisten aja, kita membangun relasi YouTuber lain yang masih pemula juga di grup sub for sub, misalnya di Facebook kan banyak. Nah, kayak gitu. Terus kita rutin aja saling tukar link dan juga kita tukar subscribe. Nah, itu bisa mempercepat kenaikan pada subscriber di channel YouTube kita. Sisi negatifnya nih, kita bisa katakan sisi negatifnya sub for sub itu apa? Kerugian yang bisa ditimbulkan oleh sub for sub ini adalah, yang pertama, kemungkinan besar jumlah dari sub for sub yang udah kalian kumpulkan setiap harinya, setiap jamnya kalian ngemis minta subscribe, saling berbagi subscribe satu sama lain kepada para YouTuber, bisa aja dihapus langsung oleh pihak YouTube. Kenapa gitu? Karena YouTube sendiri mempunyai sistem yang mana bisa mendeteksi adanya kayak spam. Kalau misalnya sehari kalian bisa menghasilkan 500 subscriber dalam sehari lah, katakanlah kayak gitu ya, itu tuh bisa dianggap kayak spam gitu loh. Jadi buat akun-akun kalian yang ya katakanlah tukeran akun pakai akun bodong atau mungkin akun yang bukan akun real kalian, kan kadang ada tuh, gua aja punya akun Gmail tuh ada 5. Setiap orang tuh bahkan ada yang mempunyai 5 atau lebih akun Gmail loh. Mereka biasanya memanfaatkan untuk mensubscribe. Ya, ada istilah ya, kayak sub for subnya tuh 5 vs 5 kayak gitu. Jadi lu ngasih gua 5 subscribe, gua kasih lu 5 subscriber kayak gitu. Akan ada penghapusan subscriber dalam waktu secepat-cepatnya pada channel YouTube kalian. Karena gue juga menemukan banyak banget orang-orang yang ngeluh setelah sub for sub itu banyak banget yang dalam waktu 1-2 hari, misalnya nih sehari mereka dapat 500 subscriber kayak yang gue bilang tadi, itu sehari mereka langsung subscribernya anjlok antara 300 sampai 200 subscriber. Kenapa? Mungkin itu bisa dianggap kayak spam, mungkin aja bisa dianggap kayak lu pakai bot atau lu curang kayak pakai auto like kayak gitu oleh pihak YouTube. Jadi ya balik lagi, itulah kekurangannya sub for sub. Kelebihannya iya lu bakal dapat subscriber lebih banyak dan lebih cepat. That's right. Udah paham? Dan di sini menariknya lagi, orang-orang yang mencari sub for sub itu melakukan segala cara, dan anehnya menurut gue sih hal bodoh sih ya. Contohnya kayak gini deh, orang minta sub for sub ya kan, tuker-tukeran subscriber kayak gitu. Nah, karena dia di unsub sama orang yang tuker-tukeran subscribe sama dia, endingnya dia tuh bikin postingan kayak gini loh. Padahal ini cuma gara-gara tuker-tukeran subscriber aja anjir. Sampai bawa-bawa orang tua dan nyumpahin mereka mati orang tuanya, gila kan. Padahal cuma gara-gara subscribe doang. Lu unsubscribe channel gue, mama dan juga bapak lu mati. What the fuck? Nah, jadi kesimpulan akhirnya, salah nggak kalau kita melakukan sub for sub? Jawabannya nggak salah.
Kenapa? Ya itu salah satu dari ikhtiar usaha kita untuk menjadi salah satu YouTuber sukses. Amin. Tapi ya ada sisi negatifnya juga. Kalian bisa dianggap kayak spamming dan juga mungkin chatting atau mungkin kalian ngelakuin bot subscribe juga. Dan itu tidak disukai oleh pihak YouTube karena manajemen YouTube pun juga orang-orangnya pintar-pintar ya. Kalian tuh nggak bisa ngakalin orang-orang dari pihak YouTube juga cuy. Bisa-bisa bukannya kalian malah untung tapi malah buntung. Kenapa? Akun kalian bisa dinonaktifkan. Nah tapi kan balik lagi nih buat kalian. Jadi buat YouTuber pemula dan juga mungkin buat orang yang ingin memulai berkarir di dalam dunia YouTube, ya itu balik lagi terserah pendapat kalian masing-masing, keinginan kalian masing-masing juga. Kalau misalnya kalian masih ingin melakukan super sub, ya monggo. Kalau misalnya kalian ingin berusaha mulai dari nol, benar-benar dari nol, entah itu nanti hasilnya kayak gimana, bakal lama atau cepet, itu malah lebih bagus sih menurut gue. Karena effortnya tuh kelihatan kayak gitu. Bahasa Indonesia cuma bisa bilang usaha nggak bakal ngehianatin hasil. Ya kita bisa contoh aja deh YouTuber favorit kalian ya, mungkin banyak banget dari antara mereka tuh ya dari orang yang nggak punya juga sama awalnya kayak kita, dan mereka mulainya pun juga dari nol gitu loh. Jadi nggak langsung instan juga. Jadi yakin aja kalau misalnya kalian semakin banyak bikin video atau upload video dan juga share video ke YouTube, pasti ada kok 1 atau 2 video kalian yang viral, dan itu adalah menjadi momen kalian dimana kalian bisa bakal jadi YouTuber gede. Dah yakin aja kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue obrolin di video kali ini. Ya semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Dan terima kasih udah nonton sampai selesai video ini. Jangan lupa, dan sampai ketemu lagi bersama gue Bima. See you on next video. Bye. Semoga kita semua sama-sama sukses. Amin.